Pembahasan kali ini yaitu mengenai cognitive psychology. Cognitive psychologist yang terkadang disebut brain scientist mempelajari cara kerja otak manusia, cara berpikir, mengingat, dan belajar. Mereka menerapkan ilmu psikologi untuk memahami cara kita memahami peristiwa dan membuat keputusan. Otak manusia adalah alat yang luar biasa dan hebat. Otak memungkinkan kita untuk belajar, melihat, mengingat, mendengar, memahami, dan menciptakan bahasa. Ilmu otak dan psikologi kognitif merupakan salah satu bidang spesialisasi psikologi yang paling serbaguna saat ini, dan salah satu yang paling diminati. Semua profesi memiliki minat yang kuat terhadap cara kerja otak. Para pendidik, perancang kurikulum, insinyur, ilmuwan, hakim, pejabat kesehatan dan keselamatan publik, arsitek, dan desainer grafis, semuanya ingin mengetahui lebih banyak tentang cara otak memproses informasi. Penelitian mereka dan penerapannya yang dihasilkan telah menjadi bagian integral dan cara organisasi, sekolah, dan bisnis berfungsi juga berhasil. Dalam lingkungan klinis, psikologi kognitif berupaya menangani masalah yang terkait dengan proses mental manusia. Ada Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan sudah berkontribusi besar terhadap pemahaman mengenai perkembangan kognitif anak. Ia lahir pada tahun 1896 dan pada awalnya ia dilatih sebagai seorang ahli biologi dan filsuf. Piaget sangat memperhatikan bahwa anak-anak di usia tertentu cenderung memberikan jenis jawaban salah yang sama. Dan pengamatan juga wawancara lanjutan dengan anak-anak mengenai kesalahan tersebut. Ia mengembangkan kesalahan tersebut sebagai sebuah teori. Teori tersebut dinamakan teori Piaget, yakni teori tentang bagaimana proses kognitif anak berkembang. Salah satu implikasi yang paling penting dari karyanya itu adalah bahwa anak-anak tidak seperti orang-orang dewasa. Proses kognitif anak-anak mempunyai karakteristiknya sendiri. Yang pertama, ia bisa berkembang dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, bisa berkembang dalam menanggapi lingkungan. Dan yang ketiga, diperbarui dengan paparan informasi baru. Biografi Aaron T. Beck. Aaron T. Beck lahir 18 Juli tahun 1962. Aaron T. Beck adalah seorang psikiater dan psikolog klinis asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai bapak psikoterapi kognitif dan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang psikologi kognitif. Beck memulai karirnya di bidang psikiatri, namun ia kemudian beralih ke pengembangan terapi kognitif, sebuah pendekatan yang sangat berpengaruh dalam pengobatan berbagai gangguan mental, terutama depresi. Beck lahir di Providence, Rhode Island dan menyelesaikan gelar kedokterannya di Universitas Brown pada tahun 1946. Setelah mendapatkan pendidikan medis, ia melanjutkan studi di bidang psikiatri di Universitas Pennsylvania, di mana ia mulai tertarik kepada penggunaan terapi psikologis untuk mengobati pasien dengan gangguan emosional. Baik, saya ingin menjelaskan tentang biografi Aaron T. Beck. Pada awal 1960-an, Aaron T. Beck mulai mengembangkan teori dan pendekatan terapi baru yang lebih berbasis pada kognisi, cara orang berpikir dan memahami dunia mereka. Beck menyadari bahwa cara berpikir pasien depresi sangat dipengaruhi oleh pikiran negatif otomatis yang seringkali tidak disadari oleh individu tersebut. Ini mengarah pada penciptaan terapi kognitif yang berfokus pada membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang maladaptif. Karena terkadang yang namanya depresi itu ada sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, makanya Aaron T. Beck ini mempunyai mindset seperti itu, yang beliau mencoba berfokus pada membantu pasien dan mengidentifikasikan. Beck kemudian mengembangkan terapi kognitif behavioral (CBT) bersama dengan Albert Ellis yang merupakan pendekatan yang lebih luas dan mengintegrasikan elemen kognitif dengan teknik perilaku. Selain terapi depresi, Beck juga berkontribusi dalam pengembangan terapi untuk gangguan kecemasan seperti anxiety atau gangguan obsesif kompulsif (OCD) dan gangguan pasca trauma (PTSD. Itu adalah semua penyakit mental yang memang sangat amat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Karena itu
Selanjutnya, Beck terus aktif dalam dunia akademis dan klinis sepanjang hidupnya, menjabat sebagai profesor di Universitas Pennsylvania dan mendirikan Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy pada tahun 1994 bersama putrinya Judith S. Beck. Pada usia lanjut, Beck tetap menjadi sosok yang sangat amat berpengaruh di bidang psikologi kognitif dan terapi psikologis hingga meninggal pada 1 November 2021 di usia 100 tahun. Nah, kontribusinya Aaron T. Beck dalam psikologi kognitif yaitu Aaron T. Beck memberikan sejumlah kontribusi penting yang merevolusi cara kita memahami dan mengobati gangguan mental. Kontribusi yang paling signifikan dari Aaron T. Beck dalam psikologi kognitif yaitu kontribusinya adalah pengembangan terapi kognitif, Beck Depression Inventory yang bisa disebut BDI atau teori kognitif tentang depresi, pengembangan terapi kognitif behavioral CBT, pengaruhnya dalam terapi untuk gangguan kecemasan dan gangguan lainnya, dan pandangan baru tentang proses penyembuhan psikologis. Hans Welch adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi eksperimental, khususnya dalam studi persepsi, perhatian, dan kognisi. Ia dikenal sebagai pelopor dalam psikologi kognitif modern dan memainkan peran penting dalam pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi sensoris, khususnya visual dan auditori. Beliau lahir pada tanggal 28 November 1904 di Berlin, Jerman. Kemudian wafat pada tanggal 5 Februari 1998 di New York, Amerika Serikat. Beliau meraih gelar doktor di Universitas Berlin, Jerman di bagian bimbingan Max Wertheimer, salah satu pendiri psikologi Gestalt. Migrasi pada Welch yaitu beliau pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1935 karena ancaman Nazi dari Jerman. Ia kemudian mengajar di Nah, ada peran dalam psikologi kognitif pada Hans Welch. Jadi, Hans Welch ini berkontribusi. Yang pertama ada penelitian tentang persepsi visual. Welch melakukan eksperimen inovatif tentang ilusi visual dan persepsi bentuk yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dimensi, jarak, dan gerakan. Yang kedua, ada studi tentang gerakan relatif. Salah satu penemuan pentingnya adalah efek gerakan relatif, di mana objek-objek yang bergerak bersama-sama cenderung dipersepsi sebagai bagian dari satu kesatuan. Yang ketiga ada kontribusi terhadap persepsi auditori. Welch mempelajari bagaimana manusia memahami suara dalam ruang 3 dimensi, termasuk kemampuan untuk mengenali arah sumber suara. Hans Welch adalah salah satu jembatan penting antara psikologi Gestalt klasik dan psikologi kognitif modern. Karyanya membantu menjelaskan bagaimana manusia memahami dunia dengan cara yang melampaui informasi mentah dari indera, menekankan pentingnya interpretasi mental dan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dari kelompok 6 dengan NIM 0603524074. Ingin merepresentasikan tentang tokoh psikologi kognitif yaitu Lev Vygotsky. Biografi Lev Vygotsky. Lev Vygotsky atau yang bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Ia merupakan seorang psikolog Rusia. Vygotsky dikenal karena karyanya tentang perkembangan psikologis pada anak-anak. Beliau mencetuskan beragam teori yang berbagai pandangan dan perspektif. Salah satu teori paling terkenal yang Vygotsky kembangkan yaitu teori budaya sejarah atau juga dikenal dengan teori sosiokultural atau pembangunan sosial. Vygotsky percaya bahwa lingkungan pertemanan, budaya, dan interaksi sosial punya peran utama yang sangat penting dalam bagaimana anak berpikir dan belajar. Vygotsky juga berpandang bahwa cara pembelajaran mungkin berbeda dari suatu budaya ke budaya lainnya. Perkembangan teori budaya sejarah Vygotsky.
Vygotsky percaya akan hubungan dinamis antara manusia dan lingkungannya. Ia berteori bahwa lingkungan masyarakat dapat berdampak pada seseorang, dan seseorang dapat berdampak pada masyarakat. Vygotsky mengklaim interaksi seperti ini memungkinkan anak-anak untuk belajar perlahan dan terus-menerus dari orang-orang di lingkungannya yang lebih berpengalaman, seperti orang tua atau guru mereka. Namun karena setiap anak hidup dalam budaya yang berbeda, ia percaya proses pembelajaran dapat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Vygotsky juga percaya bahwa budaya dan bahasa sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak muda berpikir dan apa yang mereka pikirkan. Vygotsky juga percaya anak-anak belajar bahasa dari interaksi sosial mereka. Ia memandang bahasa sebagai alat penting untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Vygotsky berteori bahwa bahasa memainkan dua fungsi penting dalam pertumbuhan kognitif. Bahasa membantu orang dewasa untuk memberikan informasi pada anak-anak, dan sebaliknya, bahasa membantu anak-anak untuk berkembang secara intelektual. Menurut Vygotsky, bahasa dan kemampuan berpikir adalah proses yang berpisah ketika kita lahir. Ia percaya kedua proses ini mulai bergabung ketika anak berusia sekitar 3 tahun. Meskipun Vygotsky percaya anak-anak akan mengalami rasa ingin tahu dan mencari tahu secara alami, ia mengaku bahwa seorang dewasa memainkan peran penting dalam memaksimalkan pembelajaran. Anak-anak dapat meniru tindakan orang dewasa di sekitar mereka, seperti menerima bimbingan dari orang tua. Dua prinsip utama mendukung teori Vygotsky tentang pertumbuhan kognitif adalah prinsip more knowledge order and zone of proximal development. Selanjutnya yaitu psikologi kognitif menurut Edward C. Tolman. Edward C. Tolman adalah seorang psikologi kognitif, cabang psikologi yang dikhususkan untuk mempelajari kognisi manusia, khususnya yang mempengaruhi pembelajaran dan perilaku. Bidang ini tumbuh dari kemajuan dalam Gestalt, perkembangan, dan psikologi komparatif dan dalam ilmu komputer, khususnya penelitian pemrosesan informasi. Psikolog kognitif memiliki banyak kesamaan minat penelitian dengan ilmu kognitif, dan beberapa ahli mengklasifikasikannya sebagai cabang ilmu kognitif. Teori kognitif kontemporer telah mengikuti salah satu dari dua pendekatan luas, yaitu pendekatan perkembangan yang berasal dari karya John Piaget dan berkaitan dengan pemikiran representasional dan konstruksi model mental atau skema dunia, dan pendekatan pemrosesan informasi yang memandang pikiran manusia sebagai analog dari sistem komputer canggih yang psikolog Amerika mengembangkan sistem psikologi yang dikenal sebagai behaviorism yang bertujuan atau molar yang mencoba menyelidiki seluruh tindakan organisme secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Eren dengan NIM 0603524077. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Elizabeth F. Loftus. Lahir pada 16 Oktober 1944 di Los Angeles, California. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan. Loftus menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas California, Los Angeles, dan kemudian melanjutkan ke Universitas Stanford untuk meraih gelar doktor dalam psikologi pada tahun 1970. Di Stanford, ia terpengaruh oleh para profesor yang membentuk pandangannya tentang psikologi kognitif. Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya, Loftus mulai mengembangkan ketertarikannya yang mendalam dalam penelitian mengenai memori dan juga kesaksian saksi mata. Ia menjadi profesor di beberapa universitas terkemuka termasuk Universitas California, di mana ia saat ini menjabat sebagai profesor psikologi dan hukum. Selanjutnya yaitu teori dan juga perkembangan Elizabeth F. Loftus. Yang pertama yaitu memori palsu. Salah satu kontribusi paling signifikan dari Loftus adalah penemuan tentang memori palsu. Ia menunjukkan bahwa ingatan seseorang bukanlah rekaman yang sempurna dari pengalaman masa lalu, melainkan lebih merupakan konstruksi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian Loftus menunjukkan bahwa ketika orang atau seseorang diberikan informasi baru,
atau pertanyaan yang menyesatkan. Setelah suatu kejadian, mereka dapat mengubah ingatan mereka tentang peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu efek sugesti. Loftus juga mengembangkan konsep efek sugesti yang fenomena di mana ingatan seseorang dapat dipengaruhi oleh pertanyaan atau informasi yang diberikan setelah peristiwa terjadi. Dalam eksperimen terkenal yang dilakukan pada tahun 1974 dengan John Palmer, ia menemukan bahwa kata-kata yang digunakan dalam pertanyaan dapat mempengaruhi bagaimana saksi mengingat detail tertentu dari kecelakaan mobil. Misalnya ketika ditanya apakah mobil itu menabrak atau menghancurkan mobil lain, saksi yang mendengar kata menghancurkan lebih cenderung mengingat bahwa kaca mobil pecah. Yang ketiga yaitu memori tertekan. Loftus juga terlibat dalam debat tentang memori tertekan, yaitu ide bahwa individu dapat menekankan ingatan tentang pengalaman traumatis dan juga kemudian memulihkannya di masa depan. Ia berargumen bahwa banyak ingatan yang dipulihkan melalui terapi kemungkinan besar tidak akurat dan bisa jadi hasil dari sugesti atau manipulasi oleh terapis. Selanjutnya yaitu kontribusi. Yang pertama yaitu pengaruh di bidang hukum. Kontribusi Loftus sangat signifikan dalam bidang hukum, terutama terkait dengan kesaksian saksi mata. Penelitian dan penemuan-penemuannya telah memicu perubahan dalam cara sistem peradilan menangani kesaksian saksi mata. Banyak pengadilan kini lebih skeptis terhadap keandalan kesaksian mata karena pemahaman lebih baik tentang bagaimana memori dapat dipengaruhi. Loftus telah menjadi saksi ahli dalam lebih dari 300 kasus hukum dan sering memberikan kuliah di berbagai konferensi hukum dan psikologi. Ia berperan penting dalam advokasi untuk reformasi kebijakan terkait kesaksian saksi mata dan juga penggunaan bukti ilmiah dalam pengadilan. Dan yang kedua yaitu pendidikan dan juga pengajaran. Sebagai seorang akademisi, Loftus telah mendidik banyak mahasiswa pasca sarjana dan menjadi mentor bagi generasi baru peneliti di bidang psikologi kognitif. Ia juga aktif dalam menyebarkan pengetahuan melalui kuliah umum dan seminar di berbagai institusi. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam psikologi kognitif adalah Albert Ellis. Albert Ellis lahir pada tanggal 27 September 1913 di Petersburg, Pennsylvania. Sebagai anak tertua dari 3 bersaudara, ia kemudian menggambarkan ayahnya sebagai orang yang tidak penyayang dan ibunya sebagai orang yang tidak peduli secara emosional. Karena orang tuanya jarang ada, ia seringkali harus mengasuh adik-adiknya. Ellis sering sakit selama masa kecilnya. Antara usia 5 dan 7 tahun, ia dilaporkan dirawat di rumah sakit sebanyak 8 kali. Salah satu dari perawatan di rumah sakit ini berlangsung sekitar 10 bulan, di mana selama waktu itu orang tuanya jarang mengunjungi atau memberikan kenyamanan dan dukungan. Meskipun ia sering dikenal karena keterus-terangannya dan bahkan digambarkan sebagai Lenny Bruce of Psychotherapy, Ellis ingat bahwa ia cukup pemalu saat masih muda. Karir setelah lulus SMA, Ellis meraih gelar BA dalam bidang bisnis dari City College of Downtown New York pada 1934. Ia menghabiskan waktu itu untuk mengejar karir bisnis dan kemudian mencoba karir sebagai penulis fiksi. Setelah berjuang dengan keduanya, ia memutuskan untuk beralih ke bidang psikologi dan memulai gelar PhD dalam psikologi klinis di Universitas Columbia pada tahun 1942. Ia meraih MA degree dalam psikologi klinis pada tahun 1943 dan gelar PhD pada tahun 1947. Albert Ellis adalah seorang psikolog berpengaruh yang mengembangkan terapi perilaku emosional rasional. Ia memainkan peran penting dalam revolusi psikologi kognitif di bidang psikoterapi. Pada tahun 1956, ia memperkenalkan pendekatannya yang pertama kali disebutnya sebagai psikoterapi rasional. Metode ini menekankan pendekatan yang lebih langsung dan aktif terhadap pengobatan, di mana terapis membantu klien memahami keyakinan irasional yang mendasarinya yang menyebabkan tekanan emosional dan psikologis. Saat ini, metode ini dikenal sebagai rational emotive behavior therapy
atau REBT. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah jenis Cognitive Behavioral Therapy atau juga CBT, dikembangkan oleh seorang psikolog Albert Ellis. Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan berorientasi tindakan yang difokuskan untuk membantu orang mengatasi keyakinan irasional dan belajar cara mengelola emosi, pikiran, dan perilaku mereka dengan cara yang lebih sehat dan lebih realistis. Ketika orang memiliki keyakinan yang tidak rasional tentang diri mereka sendiri atau dunia, masalah dapat muncul. Rational Emotive Behavior Therapy membantu orang mengenali dan mengubah keyakinan juga pola pikir negatif tersebut untuk mengatasi masalah psikologis dan tekanan mental.